Lu kalau nggak percaya, lihat hari ini juga kan. Anjing. Tiba-tiba 2 kali itu. Anjing, kenapa mati lagi ya? Ini kenapa mati ya? Padahal ininya nyala. Tiba-tiba rumah gue serem sih. Kok mati sih? Iya. Di dalam ruangan kan? Iya. Di dalam ruangan. Tapi ketip angin ya? Ketip angin. Yang dimana lobby itu kedap angin ya kan? Kedap angin. Brrr, gitu. Gorden. Anjing, gue bilang. Itu gue langsung, aduh, ada apaan nih? Gue bilang gitu kan. Gue coba kuat-kuatin tuh. Anjing, gue kuat-kuatin. Gue pokoknya gue merem semerem-meremnya kan. Merem semerem-meremnya. Nggak lama setelah gorden itu, lo tau gak sih sapu lidi kayak diserokin ke lantai. Paling males tuh gue kalau denger suara sapu lidi. Iya. Kalau udah nyentuh tanah seru. Kayak merinding. Seru tuh paling serem tau kalau denger sapu lidi di tanah tuh paling serem. Sapu lidi. Serak gitu ya. Bangsat, gue bilang kok ini ada sapu lidi di dalam ruangan. Ada suara sapu lidi. Serak gitu. Gua gini kan. Gua nutupin muka nih pakai jaket nih. Nutupin muka pakai jaket kan gua. Anjir, ada apaan ini? Gua bilang, ada apaan nih? Gua bilang nih, kalau gua buka nih jaket itu kan. Akhirnya gua buka, lari gua keluar lobi, keluar ruangan. Kabur gua ke gudang ketemu temen gua tinggalin yang tidur. Sapu lidi di lobi ngapain ya? Iya, dan gue berdua loh. Posisinya Iya, gue berdua terus ya. berdua. Tapi masih kayak gitu. Masih berani. Dan bukan cuma itu ya, maksudnya tuh gue juga pernah pas lagi di lobi itu ya, gue ketiduran tuh ya. Ini beda cerita lagi. Ketiduran di situ. Gue di lobi di sofa. Entah kenapa gue kalau di situ tuh gue pasti rep-repan tuh lo gak sih? Tahu. Sering banget gue rep-repan. Zaman Yang dulu tuh tiban gue, ya? iya sering banget rep-repan. Kalau kata secara kedokteran kan itu sleep apa gitu kan, katanya gitu. Tapi gue sering Sleep hold. ngalamin itu, iya bukan dong. Nah, gue ngalamin itu. Gue tidur nih di sofa itu kan, di sofa tidur. Gue mimpi gue didatengin nenek-nenek pakai kebaya merah. Samperin nenek-nenek ke bayam merah. Iya, dalam mimpi gue nih, dalam mimpi gue. Terus di mimpi itu, gue didorong sama nenek-nenek itu. Lu jangan tidur di sini. Oh, kayak nggak boleh ya? Gue jatuh ke bawah. Lu jatuh? Jatuh Padahal cuma mimpi. Jatuh ke bawah gue. Dari sofa gelinding, kubrak gitu, jatuh gue ke bawah. Terus gue, nenek-nenek itu bilang ngedorong gue jangan tidur di sini. Terus dianya jalan keluar ke danau. Aduh. Jadi di situ ada danau kecil kan. Danau kecil itu sekemarau apapun gak pernah airnya surut, gak pernah Kering, iya. gak pernah kering. Dan Jadi itu emang tempat lu tuh dan ada pohon beringin, ada danau. Dan danau itu nggak bisa diuruk. Gak bisa diuruk. Paling pokoknya tuh yang tempat-tempat gitu kenapa nggak bisa diapain ya? Gak bisa Kayak diuruk. pohon gede nih, udah tua nggak bisa ditebang. Ada danau keramas nggak bisa diuruk. Kenapa ya? Gak bisa diuruk. Dulu gue denger ya kejadian di situ. Ada alat berat nih, operator alat berat nguruk tanah itu, nguruk lewat. Oh, dia nyoba nguruk tanah, dia meninggal. Lewat. Gue denger ya. Tuh. Pas itu bener apa enggak, tapi gue nggak denger itu. Tapi emang kayak gitu sih, bener kan? Ada, emang bener ada. Sakit. Soalnya dekat rumah gue juga ada pohon kapuk. Pohon kapuk itu udah gede banget, nggak bisa ditebang. Ada yang nyoba nebang, meninggal.
Nah tapi ya mungkin kalau meninggal ya bukan karena pohon itu, mungkin kayak mau umurnya aja kali ya. Umurnya aja gitu. Cuman Tapi pas kebenaran kebetulan habis habis dari gitu, iya. habis ngelawan kayak gitu, Iya. gitu. Jadi itu bawanya ke mistis. Nah, dan gua ngobrol-ngobrol tuh sama security, kan security banyaknya orang situ ya, pada tua gitu. Terus gua nanya kayak apa sih di situ tuh, siapa sih, gua bilang gitu. Gua ada mimpi ini, gua bilang gitu. Nenek-nenek pakai kebaya merah. Bener, namanya Mak siapa gitu. Beneran ada. Ada. Jadi di nenek-nenek yang di situ satu di danau itu, dan di kantor itu di belakang ada kakek-kakek. Gue merinding banget kan. Iya anjir, iya gede banget lagi merindingnya. Berarti kayak sepasang gitu ya, Nek? Iya. Kakek-kakek katanya di kantor itu. Kayaknya kalau yang itu ya kayak meninggal tuh kayaknya udah serem banget gitu kalau udah Iya. sepasang gitu. Iya. Udah paling serem. Iya. Terus Gue takut. terus ini apa namanya? Jam 12.00 ya? Jam 00 ya? Ini ya, apa namanya? Gue juga, lo pernah gak sih lo dimimpiin gitu? Dimimpiin. Nah, gue kan tidur tuh di yang kata gue tempat supir itu yang ada pohon beringin ya. Nah, gue tidur di situ tuh. Jadi di situ kan ada security yang jaga tuh, orang tua, securitynya orang tua orang situ. Jadi dia mah di situ sendiri juga berani banget cuy. Gitu, nama security kan pasti berani lah. Iyalah, emang kerjaan dia. Nah, gue ikut gabung ceritanya ke situ di bawah pohon beringin tuh, di balai-balai supir itu. Gue ikut gabung di situ, ketiduran gue aja. Baru sejak tidur gue dimimpiin, gue suruh ke pojokan sana, ada pohon di situ, suruh ngambil batu katanya ke situ. Di mimpi gue Ngapain? disuruh ngambil batu. Iya, buat apa? Nggak tahu, disuruh ngambil batu. Terus gue kebangun kan, gue cerita ke security yang itu kan, yang tua itu, Pak saya mimpi ini disuruh ke pojok sana di apa, suruh ngambil batu atau begitu. Pagi-paginya sih itu gue cerita. Nah, kenapa nggak kesana aja diambil katanya gitu. Biasanya kalau kayak gitu-gitu memang bener gini katanya gitu kan. Oh, boro-boro pengen nyamperin tempat-tempat kayak Bodo gitu. amat ya. Gue yang ada juga ngeri. Ngapain? Nih, Yang kan dari sekian tadi cerita lu banyak tuh di pabrik ya. Lu kan pernah cerita juga tuh sama gua kalau lu pernah ngeliat Oh, sosok bener-bener padat gitu, Oh, makhluk anjir. bener-bener nyata, Iya. real. Nah, kalau tadi kan cuma suara-suara ya. Bukan cuma sih sebenarnya. Suara-suara banyaknya ya. Itu bukan cuma sih, itu udah serem Itu sih. juga udah serem ya. Udah serem. Tapi yang paling gua serem banget ya, paling serem banget. Tapi ini kejadian udah lama. Sekitar tahun 2007 lah. Waktu itu gua ngekos di Bandung, di daerah Bandung. daerah Dago Pojok. Ada Dago Pojok, kosan gitu kan. Nah, gua posisinya waktu itu lagi on the job training di bar. Di bar. Jadi gue selalu pulang tuh lewat tengah malam, jam 1, jam 2 gue balik tuh. Dan gue waktu itu nggak punya motor tuh, nggak ada motor. Jalan kaki. Jadi jalan kaki, gue naik angkot dari tempat itu, turun di gang, dan jalannya juga jauh. Dari gang turun angkot itu ke kosan gue sekitar 1 kilo ada lah. 1 kilo, banyak anjing-anjing hutan, bukan anjing-anjing liar gitu. Nah, gue jalan tuh kan, sampai akhirnya gue masuk ke gang kosan tuh, gang kecil, 1 motor doang ya, cukup 1 motor. Gue jalan, set. Nah di sini tuh ada bangunan kosong udah lama, bangunan kosong nih kayak mau dibikin kosan tapi belum jadi-jadi gitu. Belum jadi kosan. Belum jadi kosan. Nah gue jalan tuh menuju kosan gue kan, menuju kosan gue, set aja. Kira-kira sekitar 10 meteran kali ya, 10 meteran gue nengok ke atas. Jadi kan kosan gue tuh loteng, ada terasnya, ada balkonnya gitu ya, ada balkonnya. Gue nengok ke atas, tak, ini anjir,
tuh apa ya di atas, gue bilang putih-putih. Tuh putih-putih Di atas balkon. di atas balkon. Apaan ya, gue bilang. Gue telekin gini Wan, gue telekin Lu tegesin. gue tegesin apaan ya. Gue udah ini tuh di situ, gue udah mulai merinding tuh, anjir kuntilanak nih, gue bilang kan. Maju lagi set. Ini gerbang kosan lah ya, ini gua nih udah deket banget lah jaraknya. Gua nengok lagi ke atas buat mastiin kan Itu beneran apa bukan? iya. Nah, Gua nengok lagi ke atas, gua gini tok, pas nengok gini itu deket banget tuh. deket banget. Gua nengok gini langsung itu ya, dari kepala sampai Ujung kaki. merinding semua. Aja gue yang merinding, ngeliat kan merinding bos aja. Dan gue langsung gini nih, nggak bisa ngomong. Oh, nggak bisa ngomong apapun. Gagap gue gitu, Anjir. gagap ya, karena memang kelihatan jelas deket jaraknya. Gue gini nih tak aja. Oh harus ulangi lagi dari awal. Iya. Yuk dari lu berarti enaknya. Enggak dari gagap aja. Oh dari gue gagap ya. Pas lu ngelihat itu langsung bener-bener gak bisa ngomong berarti ya? Iya, jadi gue pas ngeliat itu tuh gue langsung, nah pokoknya ini merinding semuanya sebadan-badan, dan gue langsung gagap, nggak bisa ngomong, gue langsung matung gitu. Gitu tuh. Berarti lu tatap-tatapan sama dia selama lu gagap, lu tatap-tatapan sama dia? Enggak, gue udah nurunin pandangan. Udah nunduk. Udah nunduk, karena gue, Tapi masih gagap. iya, kan gue gini, karena gue dari jauh udah ngeliat, jalan kan, tak, dari jauh udah ngeliat, udah gini gue ke atas tuh, anjir, apaan ya itu, kuntilanak kayaknya deh, kan gitu tuh gue maju lagi, makin deket, gue nengok lagi ke atas, beneran kuntilanak gitu, gue langsung di situ gue merinding, gagap, nggak bisa ngomong gue, tapi gue sambil nunduk lagi gini. Kuntilanak, gue baru gitu tuh. Lari. Nggak lari, Nggak karena teriak udah kuntilanak gitu. Kuntilanak. Dan anjir sialnya lagi, tumben-tumbenan gerbang kosan gue dikunci. Oh, biasanya nggak pernah dikunci? Biasanya nggak pernah dikunci. Gue buka, gue banting tuh gerbang, brok aja kan. Lari gue ke dalam, pintu samping nih biasanya nggak dikunci juga. Anjir. Gue gedor-gedor, Kayaknya dia udah tahu tuh. iya, gue gedor-gedor pintu kan. Oh, woi bukain pintu, gue bilang ada kuntilanak. Lama tuh temen gue buka, teriak, kenapa lu? Ada kuntilanak di atas. Bener, ngapain gue bohong, lu gak ngeliat gue pucat kayak gini gue bilang. Akhirnya kita, yaudah samperin yuk, kata temen gue gitu. Samperin gue berdua tuh sama temen gue ke atas, udah gak ada. Oh, hilang. Gak ada. Tapi pas lu ngeliat kuntilanak itu, lu ngeliat mukanya? Dia tinggi doang, putih, gede, terus ini ketutupnya hitam. Oh, ketutup rambut. Merinding gue langsung. Serem banget aja gue. Emang paling males gue ngeliat kuntilanak, ngeliat pocong tuh udah paling males. Bener, karena itu nyata gue, sumpah demi Allah gue, kalau gue bohong nih, itu pengalaman gue paling Horor lah ya. iya, paling sial lah, paling horor lah. Kayak mungkin dia juga sial ya, tapi gue ngerasa itu sial banget gue. Nah, pas kejadian itu tuh, gue nggak bisa tidur di kamar, gue nyalain terus lampu, karena gue masih kepikiran. Takut, ya. Kalau gue matiin lampu, ntar ada di pojok, gitu segala macam, masih kebayang-bayang. Bahkan gue sampai seminggu nggak pernah balik ke kosan, Karena takut gue. Jadi gue balik ke kosan tuh jam 5 pagi, gue baru balik. Nongkrong gue di warnet ngambil paket begadang gue waktu itu. Gara-gara takut kuntilanak ya. Gara-gara takut kuntilanak. Di suat begadang di warnet. Iya, begadang gue di warnet. Nah, karena berhubung sudah malam ya, dan suasana juga udah makin gak enak juga ya. 2 kali lampu mati, dan beberapa kali gue dengar suara dari samping kayak ada orang ngobrol juga.
Dan beberapa kali sekelebat juga sih, makanya dari tadi pas Dian cerita kalau lu perhatiin gue lebih banyak diem karena juga ya gitulah gitu. Nah teman-teman, makasih banyak udah nonton video kita. Semoga ceritanya Dian bisa apa ya, jadi pengalaman juga ya buat teman-teman gitu. Nah gue pengen ngucapin terima kasih banyak yang udah support channel gue atau channel kita lah bareng-bareng gitu, yang udah support channel Ghost Amigos ini. Karena Ghost Amigos ini sebentar lagi udah 1000 subscriber. Gokil. 1000, udah mau 1000. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti di 1000 subscriber ini kita bakal bikin explore bareng subscriber. Jadi siapa yang mau ikut explore bareng gua atau bareng temen gua, bareng siapapun, lu bisa komen di bawah, bang gue ikut, gue penasaran gitu. Gue ikut. Lu mau ikut? Ikut. Gokil. Nah jangan lupa teman-teman, sekali lagi gue ingetin, jangan lupa subscribe, like, komen, sama share yang banyak. Kasih tahu ke dunia kalau ini adalah satu-satunya channel horor yang paling kocak sedunia. Oke. Terakhir dari gue, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.